Shalom. Ya, Kak V dengar bulan ini kalian belajar tentang suara Tuhan, betul? Iya. Ini belum selesai persembahannya. Oke, ayo tundukkan kepala dulu sejenak yuk. Kita bicara dulu sama Tuhan. Tuhan, hari ini semua anak-anakmu di ruangan ini mau belajar untuk memahami tentang Engkau. Jangan sampai Tuhan iblis mengambil apa yang menjadi bagian kami. Kami percaya kami milik Tuhan. Hidup kami pasti berhasil, pasti beruntung. Asal kami bisa peka dengan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman, katakan amin. Oke. Tuhan itu ada. Amin. Gini. Waktu Tuhan ada, kamu jangan bicara dengan Tuhan dengan asal. Coba ya, Kak P kasih contoh. Salah satu aja di antara kalian. Cici. Ini baju putih hitam. Boleh Cici ke depan C. Siapa namanya C? Hah? Fanny. Oke, Cici di sini C. Gini. Cici perhatikan Kak P. Waduh, iki orang harusnya adik Kak P ya. Cek tinggi. Lihat Kak P. Oke, gini. Menghadap ke Kak P. Fanny. Siapa? Fanny. Maaf. Perhatikan Van. Waktu Kak P begini sama Fanny. Halo Van. Sama begini. Van, apa kabar? Fanny ngerasa yang pertama atau yang kedua yang Fanny merasa terhubung dengan Kak P? Kedua. Kenapa yang pertama enggak? Karena cuma Salaman gitu ditinggal. Oke. Beri tepuk tangan dulu dong. Thank you. Kamu tahu nggak? Kita nggak akan bisa tumbuh, kita nggak bisa akan kenal Tuhan. Bahkan jangan kamu dengar suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sendiri kamu nggak kenal. Karena apa? Karena cara kita bicara dan menghadap kepada Tuhan bisa jadi itu asal. Ngerti? Ya, coba perhatikan. Tadi ada yang jiwa baru. Nah, siapa yang jiwa baru namanya? Yang baju merah ya? Namanya siapa kok? Hah? JC. Aduh, nama sekarang JC. Oke. Hah? Gini. JC waktu orang bilang gini, tatap wajah JC terus begini. Jess, thank you ya sudah datang di kita. Atau gini, halo. Itu gimana? Menurut JC mana yang lebih enak di hati? Yang pertama. Oke teman-teman dengerin ya. Kamu percaya nggak Tuhan itu real, nyata? Yang percaya katakan amin. Kamu harus ngerti. Dan Tuhan itu sangat baik. Tahu nggak baiknya apa? Waktu kamu bicara dengan hubungan yang benar, apapun yang kamu bicarakan, didengar sama Tuhan. Setuju katakan amin. Tuhan dengar. Kapan nggak perlu pakai bahasa roh, doa 3 jam enggak. Kapan cuma bilang gini, Tuhan, tolong aku. Detik itu juga pertolongan Tuhan itu nyata. Oke, sekarang kita mau belajar kayak gini. Terserah, tolong jangan ganggu temennya. Kalau kamu memang nggak terlalu respect dengan Tuhan, kamu datang ibadah hanya untuk absen, sorry, silahkan. Tapi jangan ganggu temennya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalau kita ini bisa dengar suara Tuhan, dampaknya kamu akan menjadi orang yang bijaksana. Sama-sama dengan KP katakan bijaksana. 2, 3. Yuk kita baca Matius 7 ayat 24. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Perhatikan ya, KP baca buat kalian. Dengerin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang
bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa yang dimaksud bijaksana? Hari ini, kemarin kita lewati hari apa? Oh, apa sih Valentine itu? Mana-mana sih kami pengen tahu. Apa sih? Koko. Buat kamu apa sih maksud Valentine? Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Kasih sayangnya buat siapa? Buat orang sayang. Oh, buat orang-orang tersayang. Kamu ada orang yang disayang? Ada. Siapa? Mama. Mama. Sip, tepuk tangan dulu dong. Itu baru jawaban yang benar. Kalau kamu sampai bilang, siapa yang kamu sayang? Mbak. Yang di sebelah. Gitu ya. Mama dululah disayang ya. Mama itu biar kayak gitu-gitu sudah korban buat kalian. Betul? Jadi hari kasih sayang. Gini teman-teman. Waktu kita menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kalau kita bijak, maka hasilnya kita ini akan menjadi orang yang betul-betul sangat bahagia. Siapa yang mau bahagia? Mau susah? Tak doa nol sama kafe ya. Mau bahagia katakan amin. Nah gini. Jadi kalau kamu mau bahagia di dunia ini, jawabannya kita itu harus punya sikap bijaksana. Nah menurut Alkitab, bijaksana itu apa? Perhatikan, kata bijaksana dalam bahasa asli Alkitab kita ditulisnya pronimos. Pronimos. Sama-sama katakan dengan KP 2 3. Pronimos itu ada 3 pengertian. Jadi ini kita bicara bijak ya. Kalau orang bisa dengar suara Tuhan, hidupnya itu jadi bijak. Pronimos itu ada 3 pengertian. Yang pertama, artinya cerdas, smart. Sama-sama cerdas, katakan cerdas, 2 3. Jadi pronimos itu dalam Alkitab kita itu artinya cerdas. Cerdas di sini yaitu memiliki keterampilan. Ya, jadi cerdas itu bukan hanya pinter di sekolah, tapi memiliki keterampilan yang dihasilkan karena ketekunan. Itu orang cerdas, menurut tradisi orang Yahudi. Jadi buat orang Yahudi, orang cerdas itu bukan yang nilainya 100. Karena kalau cuma nilai 100, nyontek juga bisa. Setuju katakan amin. Tapi orang cerdas buat orang-orang Yahudi, orang yang terampil. Terampil itu apa? Punya skill. Punya kemampuan. Nah, skill dan kemampuannya itu diperoleh karena dia tekun. Kami mau ajak kalian coba lihat Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5. Perhatikan, Roma 15 ayat 5, kami baca. Semoga Allah yang adalah sumber apa? Ketekunan. Jadi Allah kita itu tekun. Sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Keterampilan dari Tuhan ya yang dinilai di mata Tuhan, kamu itu kalau Isa dengar suaraku, kalau kamu dengeran sama aku, kamu akan jadi bijak seperti Tuhan. Nah, kebijaksanaan Tuhan itu Elohim ya. Jadi Tuhan sang pencipta yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau dibilang gitu, itu udah bukan terampil lagi, itu di atas dari keterampilan, itu skill yang di luar nalar kita. Tetapi Allah katakan itu juga akan ada dalam hidup kita. Dan Allah itu menjadi seperti itu. Ternyata Allah itu tekun. Teman-teman dengerin. Kalian itu spesial buat Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika ngomong sama kamu,
Yang Tuhan mau, kamu itu menjadi sama seperti Tuhan. Bukan kamu Tuhan, tapi kamu memiliki kemiripan dengan Tuhan. Jadi hari ini dengerin, kalau kamu pengen cek hidupmu, aku ini deket sama Tuhan gak ya? Aku ini mendengarkan tuntunan Tuhan apa enggak ya? Coba cek, kamu itu pribadi yang tekun apa enggak? Kalau kamu males, kamu ndak bisa rajin, ndak bisa tekun dalam satu kondisi, baik dalam kondisi yang baik maupun ndak baik, kamu nggak bisa tekun di situ. Sorry, itu ndak menggambarkan cirinya Tuhan. Paham dulu sampai sini, katakan amin. Oke, jadi mulai hari ini, ayo kita belajar untuk tekun. Amin. Kalau kita tekun, maka ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Makanya kesimpulannya, orang yang mendengar suara Tuhan itu mereka tidak akan pernah berputus asa. Karena orang tekun itu nggak ada putus asa. Dia gagal, dia mengalami tantangan, dia tetap tekun itu. Mau apapun, mau diomongin apapun, orang yang tekun ya pasti berhasil. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, kamu berhasil nggak? Terus bilang gini, sing tekun. Gak boleh putus asa. Kalau gagal tahun kemarin, tahun ini bangkit lagi. Amin. Ya, yang kedua, apa sih arti dari bijaksana? Apa arti dari pronimos tadi? Selain cerdas, yang kedua artinya berhati-hati atau tidak gegabah. Sama-sama dengan KP bilang hati-hati. Nah, apa maksud dari berhati-hati ini, tidak gegabah ini? Nah, kata prominos itu di perjanjian lama juga sempat menjadi satu kata yang dimasukkan di dalam perkataan Tuhan kepada Yosua. Kita lihat ya, Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal pertama ayat ke-7, coba perhatikan. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah apa? Hati-hati. Nah, ini nih. Ini arti dari bijaksana di sini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Coba perhatikan ke depan. Jadi orang bijak itu menurut catatan Alkitab kita, arti yang kedua adalah orang yang bertindak dengan hati-hati. Selain tadi dia cerdas, dia terampil, dia itu berhati-hati. Nah, orang seperti apa yang berhati-hati itu? Apakah orang yang dikit-dikit jangan kayak begitu? No, bukan seperti itu. Tapi menurut catatan Alkitab, hati-hati di sini itu bicara bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lihat ya, Yosua tuh dibilang begini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hukum apa? Hukum Tuhan. Kenapa itu Yosua disuruh seperti itu? Karena Yosua dia akan memasuki dunia yang baru. Nanti satu kali ketika kalian sudah mulai beranjak lebih dewasa lagi, hidup kalian itu akan semakin hari itu semakin mengalami perubahan-perubahan. Yang dulunya cewek mungkin ya, belum mengalami hal-hal yang aneh-aneh loh, sekarang sudah mulai aneh-aneh. Aneh apa Kak V? Wis nanti aja, pribadi lepas pribadi. Jadi semua kita itu akan mengalami perubahan-perubahan. Kayak Kak V. Ya ini Kak V ini sebenarnya sudah bisa dipanggil ya jangan tante lah ya.
ibuan, terserah gitu kan. Tapi apa? Perubahan dalam tubuhnya KP ketika KP memasuki usia 50 tahun. Itu terasa banget. Dulu KP masih muda, rasanya tuh dari pagi sampai sore kerja itu enak. Sekarang 2 jam, 3 jam. Dulu KP sehari bisa khotbah 5 kali itu masih apa. Sekarang 2 kali khotbah berhenti dulu, ngaso dulu. Berhenti, baru khotbah lagi. Itu ada perubahan. Nah, Yosua itu mengalami perubahan yang lebih mengerikan karena dia harus gantikan kepemimpinan Musa. Dia itu masuk ke zona yang benar-benar dia nggak ngerti ini. Zonanya nggak aman sebenarnya karena dia tahu Musa aja sampai sama Tuhan itu dihukum, bukan dihukum ya. Kayak dikasih, kamu udah nggak bisa masuk tanah perjanjian karena kamu ngamuk-ngamuk mimpin umat kan begitu. Nah Yosua bilang gini, waduh, wong memang umatnya ini rodo bencek no, gitu kan. Wah, terus aku ya apa bapak rohaniku aja Musa itu udah gak kuat apalagi aku kan gitu. Itu di pikirannya Yosua itu berkecamuk. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa berhasil, kamu bisa beruntung asal kamu bertindak dengan hati-hati. Dengar? Siapa yang mau berhasil katakan amin. Di sekolah berhasil. Ya, amin. Dimanapun kita berhasil. Asal kita bertindak hati-hati. Itu maksudnya apa? Kita harus hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan. Bilang kanan kiri. Dibaca Alkitabnya. Ya. Dipelajari dengan baik. Makanya kalau di gereja kita itu ada pelajaran-pelajaran Alkitab bagus. Ikuti. Yang terakhir kita lihat. Yang terakhir kata bijaksana itu ternyata ditulis yang kita tadi sebut prominos. Itu arti yang ketiga artinya penguasaan mental. Sama-sama dengan KP katakan apa? Penguasaan mental. Apa maksudnya KP penguasaan mental? Gampang. Bilang kanan kiri bilang gini. Ojo sombong. Nah itu. Mental seseorang itu biasanya rusak ketika dia mulai merasa lebih hebat. Di saat kita merasa lebih hebat, di situ titik letak kegagalan kita. Makanya teman-teman hari ini, kalau kamu suka dengar suara Tuhan, kalau kamu bisa mendengar suara Tuhan, maka lama-kelamaan kamu tuh akan dituntun Tuhan. Jadi orang yang betul-betul bisa menguasai hidupmu. Orang yang dekat sama Tuhan. Itu bukan langsung, dia itu ya rohani sekali. Lu lihatin, sekarang dia sudah jadi sarjana teologi. Berohani. Nah, kerohanian tidak diidentikan dengan jabatan. Dengar katakan amin. Pendeta sekalipun belum tentu kok bisa dengar suara Tuhan. Tapi orang yang bisa mendengar suara Tuhan itu biasanya karakter Tuhan itu ada dalam hidupnya. Setuju? Kalau orang bisa dengar suara Tuhan, KP gak akan pernah percaya. Kalau orang bilang, saya ini KP, Tante Vera, saya suka berdoa. Kamu suka berdoa tapi sama orang jualan teman. Saya ini berohani. Kamu pikir saya nggak berohani, Vera? Saya pengkhotbah. Jarene pengkhotbah, jarene berohani. Tapi tindakannya sangat melukai hati orang. Itu berarti dia sebenarnya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tapi kok bisa khotbah KP? Karena dia baca. Orang khotbah itu cukup bisa baca itu pintar. Tapi untuk mendengar suara Tuhan itu tidak bisa cuma pintar. Dia harus punya hati yang baik. Amin. KP pengen semua yang ada di ruangan ini. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Kamu tahu? Waktu kita bisa dengar suara Tuhan, kamu pergi kemanapun, itu tanah yang kamu injak, itu diberkati oleh Tuhan.
Kami pernah ketemu, dan yang paling menguntungkan, kalau kita bisa dengar suara Tuhan, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang mereka itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita itu dilingkupi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tak kasih tahu ya, hidup dekat Tuhan enak beneran. Kape sampai pernah ngomong sama suaminya Kape, "Pak, aku seneng hidup di dunia ini." Terus suaminya Kape bilang begini, "Kamu seneng iku opo? Opo kamu gak iso ngasih apa-apa sama aku?" Soalnya suaminya Kape bilang begini, "Kalau kamu menyenangkan, kasihlah aku uang yang banyak-banyak kali." Gak gitu juga kali. Tapi Kape bilang begini, aku bahagia Pak. Soalnya hidup kita ini benar-benar dikelilingi orang-orang yang hatinya baik. Oke? Kalau kalian ketemu orang jahat, seneng gak? Waktu dengerin, Kape sampai bilang pesan sama anaknya Kape, Joy, "Kamu mau gak ketemu sama orang yang baik? Laki-laki yang baik? Yang nanti kelak akan buat kamu jadi istrinya yang betul-betul deket ambil Tuhan." Mau mah? Nah, kalau kamu pengen ketemu orang-orang yang baik, sing deket ambil Tuhan, dengerin suara Tuhan. Jadi hari ini kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Tuhan ada ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri.